Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Pedro Custom Channel. Ya, masih seputar jok Vespa gitu ya, dari proses pembuatan sampai beres gitu bro. Kali ini saya akan mereview dulu rangka jokper buatan teman saya Kang Andri gitu ya, yang berdomisili di daerah Sukamulya gitu ya, Sukamulya Bandung gitu. Oke. Nah ini rangka buatan beliau gitu ya, dengan per yang lumayan tebal ya. Ini lumayan tebal gitu. Kalau secara keseluruhan sih, kalau menurut saya udah pas lah. Ini rencananya mau saya bikin jok Vespa premium gitu ya. Maksud premium itu dengan bahan yang berkualitas bagus ya, dengan menggunakan material-material yang sudah teruji gitu ya. Dan rencananya nanti saya mau cover pakai MBT Carrera gitu ya, gitu, dengan diharapkan nanti harganya relatif terjangkau gitulah ya, di bawah 1 jutaan lah nanti harganya gitu ya. Tapi dengan kualitas ya boleh dilihat masih sama-sama ya hasilnya gitu ya. Nah, ini review rangka per. Nah, ini rangkanya bisa dilihat ya. Pernya ini kemungkinan 0,2 gitu ya. Lumayan gede dan lumayan kuat gitu, dengan plat strip lumayan tebal juga ya untuk ukurannya. Jok lokal gitu ya, jok lokal kualitas premium gitu ya. Nah, ini nih yang saya suka, ini di engselnya, ini engselnya mantep banget gitu ya. Ini kebanyakan kalau yang saya pernah servis gitu ya, ini di engsel di sini nih dia terjadi apa ya, toleransinya terlalu gede atau sepeleng lah kalau bahasa ini. Jadi ini biasanya suka geser ke kanan ke kiri. Jadi permasalahan rangka kalau jadi apa namanya ya, tidak presisi atau jadi bengkung gitu ya, kalau bahasa Sundanya bengkok gitu. Nah, ini dikarenakan di sini ada space sehingga engsel ini menggeser ke sini nih. Ketika ini engsel menggeser ke sini, otomatis ini sudah tidak lurus lagi dengan kuncian Apollo di sini. Nah, ketika pas mau nutup joknya ke Vespanya itu, kadang si pemakai memaksa gitu, dia nggak tahu kalau engselnya ini udah menggeser ke sebelah sini. Jadi saling tarik menarik, akhirnya rangka di sini nih jadi bengkok gitu ya. Kalau ini udah ya, ini bisa dilihat di sini ada. Nah, inilah titik nih supaya menjaga agar engsel ini tidak apa namanya ya, tidak lari-lari ke kanan ataupun ke kiri. Jadi dia tetap di tengah gitu ya. Ini. Jadi kemungkinan ini rangkanya bakal bagus lah ketika dipasang di Vespanya gitu ya. Ini karetnya udah bagus. Ini mengadopsi dari damper jok Spartan gitulah, mirip lah, ataupun Excel gitu ya. Oke, demikian review jokper Madein Kang Andri dari daerah Sukamulya ya. Dia salah satu pengrajin jok Vespa juga gitu ya. Saya berteman dengan dia gitu, dan sering menyuplai bahan jok atau rangka jok Vespa ke saya gitu ya. Ini mantap lah. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini sudah saya pasangin rangkaian busa ya. Busa ini saya memakai busa jenis RHL atau Adidas. Cuman kebetulan kali ini warnanya kebiru-biruan ya, bukan hitam gitu, tapi kualitasnya masih tetap sama gitu ya. Ini model Piaggio ya. Saya bikin gak terlalu tinggi atau gak terlalu mirip banget sama orinya, karena perhitungan saya itu saya menyesuaikan dengan postur tubuh orang Indonesia yang tidak terlalu tinggi gitu ya, untuk menjaga kenyamanan saat berkendara gitu ya. Karena kalau terlalu tinggi juga kurang enakan gitu ya. Jadi saya nggak terlalu fokus pada ukuran asli, yang penting masih nyaman untuk didudukin gitu ya. Nah, ini model Piaggio, nantinya ini saya cover pakai MBT Carrera gitu ya, yang udah pada kita ketahui kalau itu bahan yang mantap banget gitu ya, nggak panas, kualitasnya Yahut lah, pokoknya MBT is the best lah gitu. Oke, lanjut ke proses pola gitu bro. Nah, ini dia bosku bahan yang kita pakai gitu ya. Ini bahannya menggunakan MBT Carrera gitu ya.
Ini selain teksturnya halus, juga dengan kelenturan maksimal gitu ya, sehingga pasti nyaman untuk didudukin gitu ya. Bagaimana hasilnya kita lihat aja nanti ya. Lanjut ke proses fitting atau pola langsung ya di joknya gitu ya. Oke, kita saksikan aja. Oke, proses pola udah beres, kita lanjut ke proses jahit ya bro.
dipasangkan. Kita tinggal lem, kasih sol, kasih sablon di sini sama pencetan ya. Wis lah. Oke, lanjut. Nah, oke bro, ini udah beres, tinggal pasang aksesoris sabuknya aja gitu ya. Ini sabuknya, ini isinya, tinggal ngelubangin langsung pasang. Oke, siap, lanjut. Proses pembuatan jok Vespa premium ya udah beres gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, dia nih jok Vespa model Piaggio dengan kulit atau dengan cover menggunakan Epitech Carrera gitu ya. Mantap sekali ini. Ini pernya. Oke, kita review sedikit ya. Nah, kayak gini. Bagian bawahnya ini saya kasih damper lagi di sini, biasanya suka melengkung pernya gitu. Biasanya nih bagian sini kena ke bodi Vespa. Ini kena nih. Supaya menjaga tidak kena, ini saya kasih stopper atau damper di sini nih. Di tengahnya nih dua nih. Yang ini mah udah ada, ini tambahan aja dari saya. Nah, ini cara pengeleman saya sengaja nggak model lipat ke dalam ke sini ya, emang lebih rapi gitu ya ngelipat ke sini. Cuman mengingat karena uap bensin yang dikeluarkan dari tutup tangki gitu ya, biasanya kalau lem tuh kalau kena uap bensin dia jadi mencair lagi gitu ya, dari tadinya yang udah kering dia menjadi cair karena uap bensin dari tangki Vespa itu sendiri gitu. Jadi ini biasanya suka kebuka lagi gitu yang model lipat gitu ya gitu. Jadi saya modelnya double lem gitu ya. Habis di lem kuning saya sealer gitu, saya anggapnya istilahnya sealer pakai lem power gitu ya atau super glue gitu di sini. Itu yang fungsinya untuk menyiler atau supaya uap bensin tidak masuk ke antara kulit dan plat ini sehingga menjadi tahan lama dan tidak cepat melupas gitu ya. Seperti itu gitu ya. Emang dari sisi kerapihan emang kurang, cuman ya saya berpikirnya untuk kekuatan aja gitu ya. Di sini di sealer pakai lem power ini. Ya, intinya yang penting kuat lah gitu ya. Oke. Seperti ini penampakannya. Dan terima kasih sudah menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.